Coba kalau dulu Soekarno, bayangin. Bagaimana dia berjuang masa mudanya, dibuang, dikucilkan, bahkan dijauhkan dari. Tapi Soekarno pilih memiliki yang disebut ideologi nasionalis. Rahim kita ini adalah rahim Bhinneka Tunggal Ika. Halo Gen, balik lagi di Gen Voice Podcast. Kali ini ngobrolin Pol 2 bareng aku Nisa dan teman aku Pidesya. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Baik, seorang Romo dan juga seorang staf khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Bapak Benny Susetio. Apa kabar Romo untuk hari ini? Kabar baik. Siap Romo, terima kasih loh Romo di tengah kepadatan jadwalnya masih menyempatkan datang ke Gen Voice. Ya terima kasih juga lah karena sudah diundang, karena bagi kami media itu partner ya. Partner ya Romo ya? Iya, kalau BPIP tanpa media gimana? Luar biasa. Iya, kalau enggak yang mempublikasikan semua apa yang dikerjakan BPIP kan media. Apalagi di era digital, media sangat penting. Betul. Penting sekali. Wow, lebih penting karena dominasi media itu yang menentukan masa depan bangsa. Luar biasa Romo. Jadi bangga nih kita Iya didatengin sama betul, Romo. betul itu. Terus boleh diceritain sedikit gak sih karir sama perjalanan sampai saat ini Romo? Jadi begini, saya itu kan mulai setelah selesai dari STFD tahun 2013 kan waktu peristiwa pembakaran gereja 10 Oktober 96. Nah, di situ saya ketemu Gus Dur, dikenalkan Romangun pada waktu itu. Sehingga Gus Dur waktu itu masih ingat bagaimana kita membangun konflik revolution yang damai. Kita menghadapi rejim otoriter Orde Baru. Nah, setelah itu Gus Dur jadi presiden, saya di Jakarta. Ditugaskan di konferensi wali gereja. Waktu itu 2 minggu di Malang, 2 minggu di Jakarta. Waktu itu krisis center. Di krisis center bersama Romo Ismartono itu saya terlibat dalam kasus menangani revolusi konflik di Ambon dan Poso. Jadi saya itu kenal Gus Dur sejak 96 bersama Muslim Abdurrahman. Terus setelah itu bersama-sama kami mendirikan gerakan moral, penegak moral bersama waktu itu Masim Sadi, Kardinal Julius, kemudian Pak Andreas Yuwango, kemudian Nurpolis Majid. Nah setelah itu dengan Buya Safi'i. Jadi itu dengan Pak Din Samsudin segala itu terlibat dalam waktu itu rame kan gerakan moral 10 kebohongan itu. Nah itu pernah itu sebenarnya itu kan keprihatinan kan. Bagaimana moralitas publik itu memang harus ditegakkan. Itulah secara singkat. Setelah itu kami masuk di UKP Pancasila bersama Yudi Latif. Ya sehingga awal merintis UKP yang tidak punya apa-apa 2 tahun itu berkat perjuangan Profesor Dr. Megawati, akhirnya kita memiliki gedung dan akhirnya menjadi BPIP. Tidak gampang, tahulah birokrasi dengan akal itu. Oh iya, 2 tahun kita kan puasa kan. Dari ya kami Pancasila itu baru dibayar setelah 2 tahun. Itu perintis ya teman-teman, terima kasih itu perintisnya mereka yang termasuk orang-orang yang merintis di UKM Pancasila itu luar biasa. Yang tersisa tinggal saya di BPIP. Oke. Gitu. Berarti sejauh ini BPIP sudah melakukan kontribusi apa di Romo? Ya BPIP yang paling besar kontribusinya itu mengembalikan lagi kurikulum pendidikan Pancasila. Itu berkat jasa Ibu Megawati dan Pak Jokowi, sehingga dari PC, yaitu peraturan pemerintah mengenai kurikulum, memasukkan pendidikan Pancasila dan bahasa Indonesia. Nah kurikulum itu akhirnya disepakati sehingga nanti tahun ajaran baru pendidikan Pancasila diajarkan mulai PAUD sampai SMA. Mulai PAUD ya? PAUD sampai SMA. Itu jumlah siswanya itu 55 juta. Gurunya 3,5 juta. Bayangkan 2-3 tahun pendidikan Pancasila itu dilupakan, apa yang terjadi? Riset setara. 5 kota-kota besar, Anda tahu lah itu. Oh ya. Ya kan ada. Ya, dan mengatakan 83% ideologi Pancasila bisa diganti, tidak permanen.
3,5% mengatakan tidak boleh bergaul dengan yang berbeda agama. Waduh, kacau ini. Lah memang itu sudah, tapi itu kan jangan salahkan anak-anak muda. Karena 23 tahun kita tidak mendapat pendidikan Pancasila melalui PAUD itu. Karena apa? Karena ada persoalan trauma terhadap Orde Baru yang menyalahgunakan Pancasila. Itu kan kesalahan rejim. Lah kesalahan rejim ya rejimnya dong yang dikorisi, bukan Pancasilanya. Harusnya persoalan mengenai BP7, mengenai itu kan hanya persoalan mengenai bagaimana pedagogi kan. Itu kan tinggal bagaimana metode pengajarannya, tidak doktrin. Tetapi di mana-mana negara, ideologi itu sesuatu yang sangat penting. Kalau Anda ke Amerika, nonton bioskop aja mereka berdiri kok nyanyi lagu kebangsaan. Sebelum nonton, Romo? Sebelum nonton. Wah. Loh, Amerika itu tetap bangsa yang besar. Kalah perang di Vietnam misalnya, ya kan? Ada Rainbow 1, ada Rainbow 2. Ya, oke. Itu kan menunjukkan Amerika sebagai bangsa superpower, dia nggak mau. Itu kan ideologi. Jadi kalau kita bicara ideologi, kristalisasi pemikiran. Kristalisasi pemikiran itu harusnya menjadi yang dikatakan Bung Karno adalah bintang penuntun. Nah, ideologi Pancasila itu kan tidak hanya falsafah, tidak hanya kepribadian. Tetapi Pancasila itu harus menjadi suatu gugus insting yang punya cara berpikir tidak bernalar. Maka Pancasila itu menjadi ideologi yang hidup, yang disebut living ideologi dan working ideologi. Ideologi yang hidup itu apa? Gotong royong, kesetiakawanan, solidaritas. Maka bangsa ini mampu mengatasi COVID. Bayangkan dong. Iya. Bu Sri Mulyani mengatakan untung Bung Karno menggali Pancasila dengan gotong royongnya. Kalau tidak ada Pancasila, pasti bangkrut. Amerika lihat Las Vegas, New York, banyak orang gelandangan baru tidak punya rumah karena apa? Nggak bisa bayar yang namanya apartemen. Teman saya yang belajar studi di Amerika, sakit gigi, mau cabut gigi sampai 3 tahun, nunggu asuransi nggak selesai. Sudah nggak kuat dia pulang ke Indonesia untuk cabut gigi. Karena mahal. Sesusah itu. Jadi, lah, working ideologi apa? Ideologi kerja. Aktualisasi dari sila ketiga dan sila kelima. Persatuan itu butuh keadilan sosial, pemerataan pembangunan. Maka jangan Pak Jokowi dengan segala kekurangannya. Pak Jokowi bangun infrastruktur. Lihat Papua. Lihat Anda ke NTT, Labuan Bajo. NTT dengan Pak Jokowi sejahtera. Mulailah pembangunan infrastruktur. Umbung-umbung dibangun karena dari kekeringan. PLN-nya. Kalau kamu ke Kalimantan, ke Sanggau, ke Sintang, jalannya mulus, perbatasan. Jadi negara lain melihat Indonesia juga, wah, iya, pagarnya aja udah keren. Keren banget. Dulu daerah perbatasan jelek banget. Sekarang sekarang berbeda jauh. Itulah yang disebut bagaimana Pancasila menjadi working ideologi, ideologi kerja. Ideologi kerja. Lah, Bung Karno dulu memberikan pembangunan semesta. Itu 100 tahunan. Itu ribuan para ahli, para pakar. Karena Bung Karno sadar dengan pembangunan itu harus mampu kita memiliki satu kedaulatan. Maka Bung Karno kemandirian di bidang politik, ekonomi dan budaya. Nah, itu yang dilakukan Pak Jokowi. Bayangkan loh, G20 itu kan diplomasi Pancasila benar. Dan itu sukses coba. Dan presidensial. Dan kedua itu dipuji kan oleh Perdana Menteri Jerman dan Presiden Jerman. Jasa besar Pak Jokowi itu adalah dengan diplomasi Pancasila itu mampu membuat dua negara adidaya bisa bertemu dan tidak terjadi perang dunia ketiga. Itu diakui. Nah, PBB membuat buku yaitu Pancasila untuk Dunia. Dan buku itu sudah jadi bahan refleksi dan itu sudah diserahkan ke semua nanti ke delegasi G20 dan semua duta besar negara. Di situ menunjukkan bagaimana Pak Jokowi menjalankan diplomasi dari apa yang dilakukan Bung Karno. Dan melon kita luar biasa, Bu Retno itu diplomasi Pancasila benar dia. Menjalankan sehingga mampu membangun yang disebut titik temu dari sebuah perbedaan yang tidak gampang. Apalagi geopolitik kita bertarungan tidak hanya ideologi, tapi pertarungan perebutan sumber daya alam dan ekonomi. Dan itu kan terjadi antara Amerika, Eropa, Uni Soviet, Cina. Itu kan terjadi.
Sehingga hegemomi itu terjadi perebutan. Dan Indonesia itu gadis cantik. Iya cantik, yang dipinang di mana-mana. Lah Pak Jokowi mampu itu sehingga dari hasil riset internasional dan progres ekonomi dunia, Indonesia itu kalau mampu membangun konsolidasi demokrasi, kurang waktu antara 15 sampai 2 tahun kita menjadi negara maju. 15 sampai 20 tahun. Iya, asal pemilunya damai. Asal pemilunya tanpa hoak. Asal pemilunya tidak lagi terjadi seperti Pilkada Jakarta. Oh iya. Lah, tapi kita yakin rakyat kita itu cerdas kok. Cerdas luar biasa. Anak pemilu di tahun depan itu adalah dominasinya anak muda. Anak muda 15%, anak berapa persen itu anak muda. Pengguna gadget. Iya. Dan kita menemukan pengguna gadget di dunia ini. Satu orang bisa punya. Oh, bisa kadang-kadang ada 5, ada 10. Kamu punya berapa gadget nih, Romo? Saya satu aja. Karena saya ini kan gatek kan. Apa tuh, Romo? Gatek itu gatek teknologi. Waduh, nggak mungkin sih kayaknya. Enggak, saya hanya bisa saya baca berita, tapi dengan mengikuti anak-anak meskipun saya studinya komunikasi politik, tapi tahu teorinya, tapi penggunaan kita yang keterampilan ya. Anak-anak kita lebih jago lah. Luar biasa ya. Ya itu memang generasiku kan generasi tell me ya, telat mikir. Ya enggak, karena kalau teknologi saya otomatis saya biasanya minta asisten saya ini termasuk. Iya, ini ya termasuk Mbak Ana ini yang saya minta urusan teknologi. Itu. Iya, selalu karena dia lebih jago. Terus dari di era media sosial sekarang, Romo gimana sih menerapin ideologi Pancasila ke anak-anak muda yang sekarang? Lah, ini pertarungan ideologi. Karena di balik ideologi media sosial itu adalah ideologi yang disebut komersialisasi hedonis. Maka teknologi itu sebenarnya sarana alat untuk memajukan kemanusiaan peradaban. Tapi teknologi akhirnya menjadi orang seolah-olah mendewakan. Terjadi maka apa yang dikatakan filsuf Marcuse, one dimensi manusia satu dimensi. Bahwa manusia dari satu dimensi itu adalah manusia tergantung pada teknologi. Apa yang terjadi? Kita kehilangan kesadaran kritis. Maka kita menjadi robot mekanistis. Ya terjadi kan? Kebalik coba anak-anak sekarang searching Mbak Google, semua Mbak Google. Ini semua kutipannya Mbak Google dan Mbak Maca. Iya. Akhirnya kedalaman narasi tidak ada, tidak ada kemampuan membangun narasi, maka kita lebih percaya pada kebohongan. Kebohongan yang diulang-ulang menjadi kebenaran. Cambridge Institute. Dan itu tidak terjadi di Indonesia. Amerika mengalaminya. Indonesia bias ya, Romo? Bias, tapi ini negara maju pun mengalami. Kasus Amerika, lihat deh. Kasus mengenai Hillary Clinton sama Donald Trump. Donald Trump menang karena apa? Hoax. Yang menyerang personal si Hillary. Karena ada akibatnya Mas Brexit, masyarakat Eropa, Inggris kan akhirnya pecah kan? Inggris gara-gara apa? Hoax. Akhirnya orang Inggris juga menyesal karena mereka nggak bisa bekerja semuanya di negara-negara Eropa lain. Dari UE kan, ekonomi Eropa kan, Arab Spring. Jadi ini tidak hanya fenomena ini fenomena global. Lah kesadaran kita mengenai teknologi itu kan harus punya kecakapan, kesadaran akan literasi dan berpikir kritis. Ketika ada literasi kebangsaan, kalau enggak kita itu menjadi robot. Akhirnya apa yang dikatakan Descartes, saya berpikir ada, kalau saya tidak berpikir tidak ada. Yang terjadi adalah fenomena goblok permanen. Iya, permanen kenaan ini kan karena kita hanya menjadi pengiya kata, tidak baca, pokoknya forward share. Nah iya dikirim, itu kan goblok permanen. Nah harusnya budaya membaca menurun dan sekarang kan lihat aja toko buku hilang semua. Waduh, 2 toko buku terbesar di Indonesia. Tapi di negara Eropa juga begitu, Amerika begitu. Eranya, era digital itu orang tidak lagi mau menjaga kedalaman. Maka bahasa Twitter, bahasa Instagram, bahasanya itu kan bahasanya yang pendek-pendek. Tidak tahu lihat tag, koneksi sosialnya, koneksi dan konteksnya. Apa yang terjadi? Manipulasi. Jadi kita ini bahasanya provokasi.
Iya kan, lihat aja bahasanya. Iya. Lah bahayanya ketika dipiralkan menjadi kebenaran, lah itulah goblok permanennya terjadi. Kayak sebenarnya itu Terjadi, dan itu tidak fenomena Indonesia, itu fenomena global. Maka harus ada kesadaran literasi di kita. Lah kesadaran digital itu nanti ada dalam buku pendidikan Pancasila itu. Jadi kita sudah menyiapkan itu. Sehingga buku itu menjadi buku satu-satunya yang wajib, dan BPIP bersama dengan Menteri Pendidikan dan sudah membuat ada referensi utama. Dan itu sudah disetujui oleh Menteri Pendidikan. Dan itu harus menjadi acuan para guru. Ideologi itu, iya. sekolah gitu. Sekolah-sekolah. Iya. Dan wajib hukumnya. Wajib belajar itu. Dan itu dari PAUD ya? Dari PAUD sampai SMA. SMA perguruan tinggi belum. Menunggu, masih belum ada persetujuan dari Kementerian Dikti. Oke, beda Kan? ya, beda Itu ranah udah ya. mulai tahun ini atau udah Tahun ini, tahun ini? Juni. Juni ya? Ajaran baru. Ajaran baru udah mulai ada buku Iya. diwajibkan oleh BPIP BPIP. tentang Pancasila. Bukan buat negara, bukan BPIP. Oh iya, tentang Pemerintah, negara. ya, karena pemerintah revisi peraturan mengenai kurikulum. Jadi pendidikan Pancasila menjadi wajib kembali diajarkan, yaitu dengan bangsa Indonesia. Luar biasa ya. Ada upaya khusus nggak sih yang dilakuin BPIP atau enggak untuk Bapak sendiri sebagai staf khusus dalam menghadapi anak-anak zaman sekarang nih Pak di ideologi Pancasila? Jadi gini, anak-anak ini era zamannya harus melalui pintu hati mereka. Zaman sekarang memang zaman digitalisasi, dan zaman digitalisasi itu visual. Maka BPIP berusaha bersama Bung Samuel Betamea yang menjadi staf khusus Menteri Anak dan Perempuan, dan dia juga seorang terkenal kan, Samuel itu sebagai seorang korektor ini apa yang bagian busana. Pak Samuel memang terkenal, dan dia juga yang beberapa kali memvisualkan mengenai filmnya Hamka. Dan dia yang selalu menangani visualisasi untuk produk-produk BPIP, sehingga untuk PAUD dan SD itu butuh warna visualisasi. Beberapa film pendek, animasi sudah dibuat untuk mempermudah. Karena anak sekarang nggak mau baca. Eranya digital. Bayi aja oleh ibunya sudah diberi tablet kok. Iya kan? Udah ngerti. Ya gimana kalau bayi dikasih tablet kan lama-lama ini kan seperti candu kan. Iya. Nah dunia kita itu gadget. Bayangkan 120 juta kita pengguna gadget itu. Nah, ya memang itu. Kita nomor 3 kan? Nomor 3 di dunia. Dunia. Kemudian menurut Pak Benny, ada nggak sih keberhasilan Pancasila yang menjunjung tinggi pluralisme di Indonesia? Ya sebenarnya kalau kita lihat ya, kita ini kan terdiri dari 714 suku etnis. Dan itu diakui. Imam Besar Al-Azhar 5 tahun lalu datang ke UKP Pancasila mengatakan, bersyukurlah Indonesia punya Pancasila. Kami Arab Spring, tidak hanya 10 suku aja, perantau kesudahan. 2 tahun kemudian Imam Besar Damakus datang dari Suriah. Setelah itu setahun dia wafat karena mobilnya dipasangi bom, bunuh diri. Dia mengatakan, Anda harus bersyukur karena dengan Pancasila itu Anda bisa mampu menyatukan perbedaan dari ratusan suku etnis dan ratusan agama. Kami aja, katanya dia, susah berdamai. Nah, ini kisah bagaimana Soekarno berdialog dengan Chris Tito, Presiden Yugoslavia. Yugoslavia sekarang terdiri dari 6 negara. Kroasia, Bosnia. Nah, ketika itu Tito mengatakan pada Soekarno, Bung Karno, negara kami tidak akan hancur dan tidak akan terpecah karena saya punya waktu itu angkatan perang yang modern, senjata yang modern. sempat merasa arogan. Ya, bukan arogan, dia mengatakan karena ya yakin dengan kekuatan militer mampu menyatukan, percaya. Bung Karno mengatakan, saya yakin Indonesia tetap utuh karena punya Pancasila. Terbukti pernyataannya Bung Karno. Lah iya kan? Sampai 75 75 tahun loh.
Dan itu yang diceritakan Gus Dur ke saya. Gus Dur mengatakan, gini loh Romo, saya itu yakin, makanya saya mengatakan Indonesia nggak terpecah belah. Dulu kan ada ramalan kan, Huntington kan, bahwa Indonesia salah satunya Indonesia akan terpecah menjadi beberapa negara. Gus Dur mengatakan tidak, karena dari rahim kita merocok bayi, itu Indogame tanah lahir kita itu sudah majemuk, sudah Bhinneka Tunggal Ika. Ada masalah, iya. Persoalan kesulitan pendirian rumah ibadat, iya. Persoalan interaksi, iya. Tetapi kita harus melihat, ini kan ada kasus-kasus. Tetapi sejauh ini, sebagian besar orang Indonesia itu, rahimnya itu ya Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga teman saya, Muslim Abdurrahman, Anda tahu ya, seorang pemikir dari Muhammadiyah dan NU, itu mengatakan, rahim kita ini adalah rahim Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itu ya perwujudan Pancasila dalam pluralisme ya? Iya, dalam kemajemukan Bhinneka Tunggal Ika. Gus Dur mengatakan, sudah nggak kata nanti kita salah paham lagi karena banyak paham yang salah. Kalau pluralisme nanti dikatakan, nanti kita ini seolah-olah menyamakan. Iya. Bukan. Udahlah, daripada salah paham salah dan salah paham beda, ya itulah Bhinneka Tunggal Ika, Dharma yang dikatakan oleh kitab Sutasoma. Apa? Dan itu terbukti loh. Contoh, ratusan tahun sebelumnya bisa itu 101 lebih aliran Hindu Buddha bisa bertemu. Itu ada di Mojokerto yang disebut Candi Sewu. Itu kan petialasan pura-pura kecil kan. Itu kan Tantarayana, aliran Hindu Buddha. Di India komplit, di Indonesia bisa. Dan semua agama datang di Indonesia disambut baik kok. Karena secara kultural. Tantangannya berarti apa nih Romo untuk masuk Nah, ke tantangan kita ke depan ke milenial itu adalah bagaimana membuat ideologi Pancasila itu menjadi sebuah praksis kehidupan. Anak-anak itu butuh keteladanan, butuh role model. Maka BPIP waktu zaman kami Yudi Latif membuat ikon Pancasila. Terdiri anak-anak muda, orang-orang yang prestasi Pancasila dalam tindakan. Anda masih ingat nggak? Dr. Apung yang bikin kapal. Apung. Bukan, Dr. Apung itu yang mendapatkan BPIP, yaitu yang namanya ikon Pancasila. Ada, kamu searching lah, anak media. Itu Apung terkenal. Yang dulu juga pernah ditampilkan bagaimana dia merintis kesehatan, operasi untuk para bidan dan sebagainya lewat kapal. Akhirnya sekarang diadopsi oleh Bu Megawati untuk mulailah memikirkan kesehatan untuk rakyat yang ada di kepulauan-kepulauan kecil. Sudah ada berapa kapal yang sudah Ibu Megawati? Kayaknya udah beberapa kapal ya. Kapal Laksamana itu. Tapi kalau Dokter Apung itu ada 4 kapal. Saya lupa namanya dokternya itu. Coba kamu searching. Nama dokternya itu Dokter, saya kenal baik saya. Dokter Apung. Dokter Apung ya. Itu. Yang kemarin pesawat terbakar. Iya. Kemudian orang solidaritas, terus akhirnya dibeli kapal baru. Gotong royong. Ya. Itu Pancasila, men. Pancasila. Perasaan. Tapi menarik loh. Sekarang ini bagaimana, masih ingat nggak kisah anak-anak sekolah dasar? Kalau nggak salah di Bandung ya. Yang urunan membelikan sepatu karena sepatu temannya sepatu putih. Itu kan jutaan ya. Itu kan Pancasila, itu kan sila pertama. Itu sila pertama. Jadi kita harus merebut ruang-ruang publik dengan konten-konten aplikasi nilai Pancasila. Jadi ada juga teman-teman yang buat aplikasi. Itu dapat mendapat ikon Pancasila. Bagaimana antara petani dan konsumen itu supaya tidak ada tengkulak bisa hubungan langsung. Oke. Jadi Stephen kalau nggak salah namanya itu nanti yang akhirnya juga muncul di media TV tertentu, akhirnya dia memperoleh itu loh men, dia ingin mewujudkan sila kelima keadilan sosial. Ada juga anak jenius yang dari Surabaya, dia menulis buku yang baik. Jadi mereka itu berpikir tentang aplikasi, sehingga dia mengatakan kalau kita tidak menjalankan sila kelima, jangan sampai Republik masuk dalam museum sejarah. Ini tantangan kita.
Bagaimana? Ya ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan terobosan pembangunan desa. Itu 2 miliar setahun. Kalau ini digunakan, ini ekonomi berputar. Asal tidak dikorupsi oleh kepala desanya. Problem kita itu mentalitas korup gitu. Dan itu terjadi loh sejak POC kan. POC India Belanda itu bangkrut karena apa? Korupsi. Di dalam akhirnya diambil pemerintahan Belanda. Lah problem kita itu di situ, mentalitas korup gitu. Mental korup itu korup waktu, korup juga korup mengenai KKN, orang-orang yang tidak kompeten ditaruh di situ karena hubungan kekeragaman itu kan korup. Itu nepotisme, itu mental yang dikatakan mutar lubis gitu. Mentalitas orang Indonesia. Jadi mentalitas orang Indonesia itu nggak mau disalahkan, tidak jujur, apokrip. Nah ini harus kita perbaiki. Itu bisa diperbaiki melalui Pancasila. Nah, pendidikan nilai, termasuk pendidikan Pancasila itu. Dari pendidikan itu kan menurut Ki Hajar Dewantara kan menyintai bangsanya, kebudayaannya, dan murid-murid cakapan. Maka pendidikan harus dikembalikan kepada nilai-nilai. Jangan seperti ini. TK, SD di wisuda harus bisa baca. Enggak, itu kesalahan itu. Sebenarnya emang wisuda itu hanya pendidikan tinggi aja, Romo? Iya, nggak perlu enggak. Jadi pendidikan TK, STK itu pendidikannya adalah karakter. Jadi bukan membaca menulis, bukan itu kesalahan. Tapi pendidikan nilai, karena itulah penanaman karakter, kepribadian. Baru membaca itu, kelas nanti, kelas 1, 2, 3 itu dasar. Dasarnya apa? Membaca, menulis, berhitung. Dan humanisme, nilai-nilai kemanusiaan pendidikan Pancasila. Tapi pendidikannya harus penuh kegembiraan. Pengetahuan itu baru SMP. SMA itu konsep, terus perguruan tinggi. Itu dulu begitu. Dulu tuh pelajaran kita kan, zaman nenek-nenek saya kan nggak banyak. Dulu ajabar. Matematika. Terus zaman kita kan ganti menteri, ganti kurikulum. Itu penyakit itu. Ini yang membuat kita nggak maju. Jangan diteruskan lah. Jadi kita pertama-tama harus mengembalikan kembali pendidikan Pancasila menjadi habitualisasi bangsa. Apa itu? Gugus insting yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak benar lewat apa? Kebiasaan. Kebiasaan yang baik. Jujur, tekun, setia. Kemudian komitmen, menghormati teman. Itu kan dulu kita pernah belajar tulisan halus kan. Sekarang kan hilang. Tulisan halus itu apa? Membuat secara pedagogik. Itu membuat anak tekun, konsisten, ya kan? Kemudian dia punya konsentrasi. Nah sekarang kan enggak. Jadi sekarang ini semuanya itu eranya era mekanistis. Apa yang terjadi? Anak-anak itu tidak punya kemampuan untuk membangun rasa. Empatinya hilang, apalagi selama 2 tahun kan. Era digital ini anak-anak kita menjadi terasing dengan temannya, lingkungannya, masuk. Akhirnya kan anak-anak kita ini kan bukan bangsa outdoor, bukan indoor. Yang butuh relasi, perjumpaan. Nah sekarang 2 tahun perilakunya berubah. Ini tantangan nggak gampang dunia pendidikan. Awani. Endemi berarti udah selesai. Selesai. Ya? Tapi PR kita adalah mengembalikan itu nggak gampang. Mengembalikan 2 tahun di isolasi dan anak-anak kan nggak kenal dengan teman-temannya. Itu proses dan anak-anak kita kan nggak tahan. Nggak tahan ya. Tahan duduk 15 menit sudah gelisah, mainnya gadget. Maka dunia pendidikan juga harus dikembalikan lagi jiwa sosialitas. Ya iya jiwa sosial. Karena anak-anak kan dunia gadget kan egois, hanya di kamar. Kemudian yang paling bahaya dari dunia gadget itu adalah dunia kekerasan. Maka kalau kamu melihat kasusnya anak pajak itu, cara dia menganiaya, itu kan bagian dari smackdown yang ditonton. Jadi ada teori kultifikasi. Kalau orang sering nonton film kekerasan, akhirnya apa? Pola pikirnya kekerasan. Kalau anak sering nonton film porno, ya akhirnya pornografi itu merusak sarafnya. Lah ini yang diserang. Jadi kalau kita melihat Twitter, Instagram, TikTok, itu yang ditampilkan apa? Gaya hidup, komunikasi, hedonisme, resting. Itu yang akhirnya membuat anak-anak muda sekarang tidak mau nabung. Jujur aja hidupnya happy pengen.
Jadi FOMO. Oh iya. Lah ini yang terjadi. Kalau ini tidak kita atasi dengan pendidikan, selesailah. Coba kalau dulu Soekarno, bayangin. Bagaimana dia berjuang masa mudanya, dibuang, dikucilkan, bahkan dijauhkan dari. Tapi Soekarno pilih ideologi yang disebut ideologi nasionalisme. Dia tidak mau rakyatnya terjajah. Tetapi ketika Bung Karno sampai hayatnya tidak punya rumah, rakyat mengumpulkan uang untuk membeli, Soekarno menolak. Dia masih tidak tega menerima itu karena melihat kemiskinan rakyatnya. Politik itu tidak hanya sekedar logos pengetahuan, tidak sekedar etos. Etos itu disiplin, kerja keras, kemauan untuk bagaimana menjaga nilai-nilai demokrasi, tetapi patos merasakan denyut nadi rakyatnya. Itu yang dilakukan Pak Jokowi yang sekarang ini. Lah, itu kehilangan. Kisah Hatta. Membeli sepatu beli sampai hayatnya, sampai meninggal nggak bisa. Coba kalau Hatta tidak punya ideologi Pancasila, maka dia tinggal telepon. Pasti satu truk akan dikirim sepatu beli. Dia nggak mau menyalahgunakan kewenangannya. Kisah Agus Salim. Yang membawa kursi sendiri. Ketika dia harus naik kereta api rakyat. Dia tidak mau katanya diistimewakan. Kisah-kisah itu yang harusnya banyak masuk dalam ruang-ruang di kita. Sehingga anak melihat politik itu tidak seperti sebagian besar contoh yang buruk. Mengapa mereka? Karena politik dikira koruptor. Korupsi tidak mau memahami derita rakyat. Politik hanya berpoya-poya kesannya. Di media seperti itu karena dia tidak melihat role model. Padahal banyak elit politik kita, sebagian besar tidak begitu. Melayani rakyatnya, mencarikan bagaimana pembangunan jalan, mencarikan bagaimana beasiswa. Saya itu tahu betul karena kakak saya di Dapil Malang, Pak Andradi Susetio itu melakukan itu. Memperjuangkan jalan, memperjuangkan bagaimana memperhatikan koperasi, bahkan dengan Bu Sri Mulyani dan Menteri Sosial. Membuat semacam proyek-proyek untuk pengembangan ekonomi rakyat bisa kok. Jadi politik itu kebijakan. Maka kalau orang berpolitik itu bisa membantu jutaan rakyat. Tetapi politik harus punya keutamaan. Keutamaan apa? Nilai-nilai Pancasila. Jadi jangan sampai politik menjadi benalu negara. Dan kesan benalu negara itu yang kuat di generasi muda. Itu persepsi. Lah ini harus kita luruskan. Maka tugas kewajiban media itu tidak hanya memberi informasi, tapi mendidik. Menampilkan sosok-sosok politik yang memang menjalankan laku Pancasila. Itu banyak. Nah ini yang kurang. Yang ada, berita itu kan news bad kan. Berita buruk yang paling laku kan. Iya Gus Dur ya, berita buruk yang laku. Ya karena kasus kan, begitu kasus ditrendingkan paling laku. Tapi yang baik tidak laku. Karena tidak menjadi viral, tidak menjadi isu. Nah, maka marilah kita membangun peradaban demokrasi. Peradaban demokrasi hanya bisa kalau ruang-ruang publik dijaga dengan membangun nalar demokrasi. Baik, dari Bapak Beni, ada pesan-pesan khusus nggak untuk anak muda zaman sekarang, khususnya milenial dan Gen Z, Bapak? Ya, saya masih ingat almarhum Romo Mangun Wijaya, guru saya, dengan novelnya Burung-Burung Rantau. Masih ingat Pramudia dengan Ken Dedes dan arus baliknya. Dia mengatakan generasi muda itu harus berani menantang arus zamannya. Dan harus kritis. Dan generasi muda itu penentu masa depan. Maka belajarlah dari orang-orang muda. Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Sarir, Muhammad Rum, Kasimo, juga Wahid Hasim, Ki Bagus, terus Tengku Hasan. Mereka itu orang luar biasa. Bayangkan Agus Salim tidak lulus SMP, menjadi diplomat ulung dan semua bahasa dikuasai. Soekarno bacanya luar biasa. Dia membaca semua teori-teori filsafat modern pada waktu konteks zamannya. Dan mereka belajar otodidak.
Lah, kok kita jangan dijajah teknologi. Jangan selalu menggunakan Mbak Google. PR Mbak Google. Sehingga kita itu copy paste. Lah, inilah saatnya. Iya, jadi janganlah. Mari kita membangun peradaban dengan budaya membaca. Hanya dengan membaca, pintu gerbang kemajuan zaman. Sekarang eranya luar biasa. Kita bersyukur karena Pak Jokowi sudah meletakkan dasar-dasarnya. Tinggal anak-anak muda yang 15% ini harus jeli. Carilah pemimpin yang dosanya paling kecil dan risikonya paling kecil. Semua ada dosa, maka dalam moral selalu paling kecil itu minus malum dari teori. Itu. Tipsnya bagus. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dengan senang hati BPIP selalu hadir. Semuanya bisa kamu undang. Luar biasa. Jadi teman-teman itu banyak ya wejangan dari Bapak Benny Susetio atau akrab dengan sebutan Romo ya Romo. Ya, kalau di BPIP saya ini lebih pada Pak Benny Susetio. Pak Benny Susetio. Sebagai saya kan doktor komunikasi politik. Doktor komunikasi politik. Yang mana kita bisa menjadikan pembelajaran, bisa kita bagikan ke teman-teman semua supaya Pancasila ini tetap hidup di tengah masyarakat dan memang selalu relevan ya Romo ya di setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe dan like podcast Ken Voice. Bye bye. Bye bye.